Oke, kita ketemu lagi di latihan soal-soal tentang cara menghitung pajak. Latihan ini merupakan bagian pertama atau materi pertama untuk mata kuliah perpajakan 2. Lalu perhitungan apa saja yang akan kita lakukan? Yaitu yang pertama, PPh final pasal 4 ayat 2, PP 23 tahun 2018, norma perhitungan penghasilan neto atau NPPN, dan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 tentang Undang-Undang Pajak Penghasilan, terkhusus untuk yang pasal 17 dan pasal 31E. Ya, ini kaitannya dengan nanti perhitungan PPh badan, fasilitas dan non-fasilitas. Soal yang pertama, Tuan A memiliki tabungan dari bank dengan saldo rata-rata bulan Januari tahun 2020 adalah 650 juta. Bunga yang diberikan oleh bank yakni 8% per tahun. Berapa pungutan PPh pada bulan Januari 2020? Tabungan rata-rata adalah 650 juta, bunga 8% per tahun, pajaknya adalah rata-rata tabungan dikalikan bunga, dikalikan 1/12 untuk mengetahui bulan pertama atau 1 bulannya, dikalikan tarifnya 20%, tarif pajaknya. Kalau dimasukkan ke rumus, ya, angka-angkanya 650 juta dikalikan 8% kalikan 1/12 dikalikan tarifnya 20%, sehingga pajak yang dipungut pada bulan Januari 2020 atau 1 bulannya adalah Rp866.667. Soal nomor 2, Tuan B mendapatkan hadiah dari brand Supermi senilai 15 juta. Berapakah PPh yang dipungut? Ya, PPh atas hadiah itu adalah 25% dikalikan total penerimaan hadiahnya atau brutonya. 25% dikalikan 15 juta, ketemunya 3.750.000. Sekarang kita masuk ke soal nomor 3. Ibu Susana berencana membuat rumah di kawasan Kota Baru, Yogyakarta. Untuk membuat rumah tersebut, Ibu Susana menggunakan jasa pelaksana konstruksi yang tergolong kelas kecil dengan nilai kontrak 550 juta, termasuk PPN. Hitunglah PPh atas jasa pelaksanaan konstruksi tersebut. Nah, di sini untuk pajak jasa konstruksi itu tergantung dari apakah dia pelaksana atau perencana atau mungkin pengawas. Jadi tergantung dari itu dan juga tergantung dari golongannya. Ini golongannya kelas kecil, ya, besar atau menengah. Kualifikasi atau golongan dari jasa pelaksananya ada kecil sehingga pajaknya adalah 2%. Kontraknya 550 juta. Kita mencari DPP-nya dulu, karena harga 550 juta itu sudah termasuk PPN, maka kita harus cari DPP-nya dulu. DPP-nya adalah 100 bagi 110 dikalikan nilai kontrak. Ketemunya adalah 500 juta. Baru DPP ini kita kalikan tarif pajaknya 2%. 2% dikalikan 500 juta, ketemu 10 juta rupiah. Berikutnya soal nomor 4. Bu Sutini pada bulan Desember 2019 menjual tanah dan bangunan dengan harga 650 juta.
belum termasuk PPN. Hitunglah PP atas pengalihan hak atas tanah bangunan tersebut. PP atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan, nilai tanahnya 650 juta, pajaknya adalah 2,5%. Pajak yang dikenakan adalah 2,5% dikalikan 650 juta, ketemunya 16.250.000. Berikutnya soal nomor 5. Bapak Amir mempunyai toko kain dengan peredaran bruto 250 juta per bulan. Biaya usahanya untuk peredaran bruto tersebut sebesar 200 juta per bulannya. Status dari Bapak Amir adalah K2. Hitunglah PPh terutang per bulannya. Peredaran brutonya adalah 250 juta. Biaya usaha 200 juta, statusnya adalah K2. Nah, karena peredaran brutonya ini dalam 1 tahun kurang dari 4 miliar 800, maka yang dikenakan adalah PP23 sebesar 0,5% dikalikan peredaran bruto. Ya, dihitung setiap bulannya. Sehingga pajak yang dikenakan adalah atau yang dipungut atau yang harus disetorkan adalah 0,5 ya, kalikan 250 juta, ketemunya adalah 1.250.000. Berikutnya soal nomor 6. Cewek Subur bergerak dalam bidang perdagangan alat tulis kantor dengan peredaran bruto sebesar 325 juta per bulan. Biaya usaha 250 juta per bulan. PTKP pemilik K3. Hitunglah PPh terutangnya. Peredaran brutonya 325 juta. Kalau dikalikan 12 atau sebulan masih belum lebih dari 4.800.000. Sehingga walaupun di sini ada biaya usaha, status dan sebagainya, kita abaikan karena masuk ke PP23 sebesar 0,5% dikalikan brutonya 325 juta. Pajaknya adalah 1.625.000. Soal nomor 7, Tuan A tidak kawin atau bujangan melakukan pekerjaan bebas. Omset tahun 2018 dananya adalah 4.750 juta. Tuan A tidak melakukan pembukuan, hanya melakukan pencatatan. Norma untuk usaha sejenis tersebut dalam kota tersebut ya adalah 25%. Perhitungan PPh Tuan A tahun 2018 adalah sebagai berikut. Omsetnya adalah 4.750 juta, masih kurang dari 4.800.000 sehingga boleh menggunakan pembukuan atau norma. Oleh karena menggunakan pencatatan harus menggunakan norma. Norma untuk usaha tersebut adalah 25%. Sehingga penghasilan netonya adalah omsetnya dikalikan norma. Ketemu 1.187.500.000 rupiah. PTKP bujangan 54 juta. Sehingga penghasilan kena pajaknya adalah penghasilan itu dikurangi PTKP ketemu 1.133.500.000 rupiah. Lalu dikalikan tarifnya. Ada 4 lapisan tarif. 5%, 15%, 25%, dan 30%. 5% kalikan 50 juta, ketemu 2.500.000. Yang 15% kalikan 200 juta, ketemu 30 juta. Yang 25% kalikan 250 juta, ketemu 62.500.000. Dan sisanya dikalikan 30%, 633.500.000. Ketemunya adalah 190.050 rupiah. Totalnya adalah 285.050.000 rupiah. Soal nomor 8.
Tuan Jono kawin dengan 4 anak, memiliki usaha peternakan ikan darat. Omset tahun 2018 untuk usaha tersebut adalah 7 miliar. Dengan biaya M3 atau biaya usaha, penghasilan sebesar 5 miliar 500 juta. Selain usaha tersebut, Tuan Jono juga bekerja di rumah sakit daerah sebagai paramedik. Gaji Tuan Jono sebagai paramedik adalah 7 juta per bulannya dan dipotong iuran pensiun 50.000 per bulan. Hitung PPh Tuan Jono tahun 2018 atas penghasilan yang diterima tahun 2018 baik dari usaha maupun dari sebagai karyawan, sebagai paramediknya. Jika Tuan Jono melakukan pembukuan untuk usaha tersebut, normanya adalah 25%. Nah, kita lihat perhitungan PPh 21-nya. Ya, karena di sini ada paramedik, kita menghitung PPh 21-nya dulu yang dipotong di perusahaan atau di rumah sakitnya. Perhitungan PPh 21-nya gajinya 7 juta. Potongannya adalah biaya jabatan 5% dari bruto, maksimum 500.000 sebulan. Di sini 350 berarti boleh dikurangkan semuanya. Dikurangi iuran pensiun 50.000, totalnya adalah 400.000. Sehingga penghasilan itu sebulan adalah 7 juta dikurangi biaya yang boleh dikurangkan. Totalnya 6.600.000. Penghasilan itu setahun adalah 79.200.000. Nah, kita hitung ya PPh atas dia sebagai pegawai atau sebagai paramedik. Penghasilan itu setahun 79.200.000. PTKP K3 72 juta. Sehingga PKP-nya adalah 7.200.000. PPh 1 tahun hanya ada 1 lapisan dikalikan 5%, ketemunya 360.000. Nah, setelah kita menghitung PPh 21, kita simpan dulu. Lalu kita menghitung gabungan antara penghasilan PPh sebagai karyawan ya, dengan penghasilan usahanya. Kita lihat untuk penghasilan itu 1 tahun sebagai pegawai 79.200.000. Lalu untuk omset usahanya sebesar 7 miliar. Biaya-biaya usaha atau M3-nya adalah 5 miliar 500 sehingga penghasilan itunya adalah 1 miliar 500. Nah, dari dua penghasilan itu digabungkan menjadi 1 miliar 579.200.000 rupiah. Dikurangi PTKP 72 juta ketemu 1 miliar 507.200.000 rupiah. Dari sini baru kita masukkan ke tarifnya. Ada 4 lapisan. 5% kali 50 juta, 15% kalikan 200 juta, 25% kalikan 250 juta, dan sisanya kalikan 30%. 1 miliar 7.200.000 rupiah. Totalnya adalah 397.160.000. Nah, ini adalah PPh terutangnya. Karena selama menjadi pegawai, gajinya juga dipotong dan dipungut dan distorkan, maka ini bisa digunakan sebagai pengurang PPh yang kurang bayar. Ya, dari sini sebagai pengurang. 397.160.000 dikurangi 360.000 ketemu 301. Ya, 301.800.000. Ini yang kurang bayar yang harus distorkan. Selanjutnya untuk soal nomor 9. PTA dalam tahun 2019 memiliki peredaran bruto atau penjualan sebesar 300 juta per bulan. Penghasilan kena pajak bulan tersebut sebesar 20 juta. Hitunglah besarnya PPh badan tahun tersebut jika peredaran bruto tahun sebelumnya 2018 sebesar 4 miliar. Peredaran bruto sebulan 300 juta. Kalau dikalikan 12 belum lebih dari 4 miliar 800. Penghasilan kena pajak 20 juta. Karena belum lebih dari 4
miliar 800 dan tahun sebelumnya juga tidak lebih dari 4 miliar 800, maka dikenakan tarif final PP 23 tahun 2018 sebesar 0,5% dikalikan peredaran brutonya. 0,5% kalikan 300 juta ketemu 1.500.000. Sekarang soal nomor 10. PTB dalam tahun 2019 memiliki peredaran bruto sebesar 15 miliar. Penghasilan kena pajak tahun tersebut sebesar 1 miliar. Hitunglah besarnya PP badan tersebut. Peredaran bruto 15 miliar ini sudah lebih dari 4,8, tetapi belum lebih dari 450 miliar, sehingga nanti akan diberikan fasilitas dan non-fasilitas. Penghasilan kena pajaknya adalah 1 miliar, sehingga tarif fasilitasnya adalah 4,8 miliar dibagi 15 miliar dikalikan 1 miliar, ketemu 320 juta. Untuk tarif non-fasilitas adalah selisih antara pajak penghasilan kena pajak dikurangi fasilitas, ketemu 680 juta. Baru setelah ketemu tarif fasilitas non-fasilitas ini, kita masukkan ke perhitungan pajaknya. Sampai dengan tahun 2019, tarif pajaknya adalah 25%. Untuk tarif fasilitas adalah 50% dari tarif pasal 17 atau 25%. Nah, di sini ada perbedaan. Untuk tahun 2019 sampai dengan 2019 tarifnya 25%. Fasilitasnya adalah separuhnya 12,5%. Untuk tahun 2020 sampai 2021 itu tarifnya 22% atau tarif fasilitas 11%. Sedangkan setelah tahun 2021 atau mulai 2022 maka tarifnya turun lagi menjadi 20%. Nah, karena ini kasusnya ada tahun 2019 menggunakan tarif yang 25%. Untuk tarif fasilitas adalah 50% dikalikan tarif pasal 17 25% ketemu 12,5%. Sehingga pajaknya adalah 12,5% fasilitasnya dikalikan 320. Sedangkan non fasilitasnya adalah tarif normal 25% kalikan 680 juta dari non fasilitas ini. Totalnya adalah 40 juta ditambah 170 juta ketemu 210 juta. Ini untuk tahun 2019. Berikutnya soal nomor 11. PT ABC dalam tahun 2020 memiliki peredaran bruto sebesar 10 miliar. Biaya usaha M3 diketahui sebesar 8 miliar 500 juta. Hitunglah PPh badan tahun 2020 tersebut. Ini tahun 2020 sehingga menggunakan tarif yang 2020. Peredaran bruto 10 miliar, biaya M3 8 miliar 500 sehingga PKP-nya adalah 1 miliar 500 juta. Karena di atas 4,8 dan di bawah 50 miliar masih mendapatkan fasilitas dan non fasilitas sesuai dengan pasal 31E. Cara menghitungnya sama dengan yang tahun 2019. Untuk tarif fasilitas 4,8 miliar dibagi 10 miliar brutonya ya. Lalu dikalikan PKP-nya 1 miliar 500 ketemu 720 juta. Sedangkan yang tarif non fasilitas itu 1,5 miliar dikurangi tarif fasilitas ketemu 780 juta. Baru dikalikan tarifnya. Tarif tahun 2020 adalah normal 22%. Untuk fasilitasnya adalah 50% kali 22%. Sehingga fasilitasnya adalah 11% dikalikan 720 juta. Sedangkan non fasilitas itu tarif normal 22% dikalikan 780 juta. Totalnya adalah 250.800.000 rupiah dari 79.200.000 ditambah 171.600.000. Berikutnya soal nomor 12. Bapak Anton memiliki usaha dengan peredaran bruto sebesar 5 miliar. Biaya usaha adalah 4 miliar 800.000.
Status Bapak Anton adalah K2. Hitung PPh yang harus dibayar oleh Bapak Anton. Peredaran brutonya 5 miliar, biaya M3-nya 4 miliar 800, laba usahanya 200 juta. PTKP K2 667.500. Penghasilan kena pajak sebesar 132.500.000 rupiah. Penghasilan setahun dikalikan dengan tarif pajaknya. Ya, penghasilan kena pajak setahun ini dikalikan dengan tarif pajaknya. Di sini ada dua lapisan tarif, 5% kalikan 50 juta, sedangkan sisanya dikalikan 15%. Totalnya adalah 14.875.000 dari 2.500.000 ditambah 12.375.000. Berikutnya soal nomor 13. CV ABC tahun 2020 mempunyai peredaran usaha 4 miliar. Biayanya adalah 3 miliar, norma perhitungan 30%. PTKP pemilik K2. Hitunglah PPh terutang jika tahun 2019 CV ABC mempunyai peredaran bruto sebesar 5 miliar. Nah, kalau di sini 5 miliar, tahun berikutnya itu tidak boleh menggunakan PP 23. Harus menggunakan pembukuan. Pasal 25. Peredaran bruto 4 miliar, biaya M3 3 miliar, laba usaha 1 miliar. Pajak penghasilan setahun menggunakan tarif fasilitas tahun 2020 yaitu 11%. 11% sekali lagi dari tarif normal 22% dikalikan 50%. Lalu dikalikan laba usahanya ketemu 110 juta. Soal nomor 14. CV ABC tahun 2018 dengan peredaran usaha 7,2 miliar, biaya usaha 5,1 miliar, norma perhitungan bruto ada 30%. PTKP pemilik K2, hitunglah PPh terutang. Lebih dari 4,8, ya tidak boleh menggunakan norma. Peredaran brutonya 7 miliar 200, ya, apalagi ini badan ya. Peredaran bruto 7 miliar 200, biaya M3-nya 5 miliar 100, laba usahanya 2 miliar 100. Ya. Karena lebih dari 4,8 dapat fasilitas dan non fasilitas. Ya, cara perhitungannya sama, 4,8 miliar dibagi 7,2 miliar dikalikan laba usahanya ketemu 1 miliar 400. Yang non fasilitas 2 miliar 100 dikurangi 1 miliar 400 ketemu 700 juta. Lalu dikalikan tarifnya. Tarif fasilitas tahun 2018 atau sebelum 2020 tarif normalnya 25%. Sehingga tarif fasilitasnya adalah 50% kali 25% atau 12,5% kalikan 1 miliar 400. Sedangkan non fasilitas normal 25% kalikan non fasilitas 700 juta. Ketemunya adalah 350 juta dari 175 juta fasilitas dan 175 juta non fasilitas. Berikutnya soal nomor 15. PT ABC tahun 2019 dengan peredaran usaha 60 miliar, biaya usaha 55 miliar, hitunglah PPh terutangnya. Ini sudah lebih dari 50 miliar sehingga harus menggunakan tarif normal. Tarif normal sampai dengan 2019 adalah 25%. Kita lihat peredaran bruto 60 miliar, biaya M3 55 miliar, laba usaha 5 miliar. Pajak penghasilan setahun tarif normal 2019 adalah 25%, sehingga pajaknya adalah 25% kalikan 5 miliar, ketemu 1 miliar 250 juta. Oke, demikian materi latihan untuk cara penghitungan pajak. Selamat belajar ya. Dan jangan lupa like dan subscribe.